Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melanjutkan penjelasan materi tentang Intensity Transformation and Spatial Filtering yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 7. Ya, anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama Arif Saferman, yang kedua Ramadan Kalisewu, yang ketiga saya sendiri Yogi Wisesa. Ya, jadi pada materi ini kami lanjut ke materi 3.5 kalau di buku, yang judulnya Smoothing Spatial Filter. Ya, Smoothing Spatial Filter ini bertujuan untuk memberikan efek blur pada gambar. Lalu bisa juga untuk mengurangi noise atau noise reduction, bahasa biasa dipakainya. Lalu bisa juga untuk menghilangkan detail-detail kecil sebelum pengambilan objek. Jadi misalnya jika Anda ingin mengolah gambar, misalnya ingin mengcrop sebuah objek yang ada di gambar tersebut, nah maka detail-detail yang dirasa tidak perlu bisa dihilangkan dengan spatial filter ini. Lalu bisa juga untuk mengisi gap pada garis atau lekukan yang kurang sempurna. Ya, jadi misalnya karena fotonya kualitasnya mungkin kurang bagus, jadi bisa diperbaiki dengan spatial filter ini. Nah, smoothing spatial filter ini sendiri ada 2 jenis yang sering digunakan, yaitu linear filter dan non-linear filter. Pertama ada smoothing linear filter, ya, atau biasa disebut juga linear spatial filter, atau low pass filter atau averaging filter. Jadi teknik yang digunakan pada linear filter ini sendiri adalah averaging neck boring pixel, atau misalnya rata-rata dari nilai pixel tetangganya. Jadi pixel tetangganya misalnya 3x3, jadi pixel di sekitarnya akan di rata-ratakan nilainya lalu di-apply ke pixel yang tengah. Ya, tapi ada kelemahan dari teknik ini, yaitu garis yang seharusnya memang tegas bisa jadi blur karena ya itu sendiri teknik sendiri tadi, karena average-nya mungkin nggak terlalu tepat, jadi bisa menjadi blur gitu. Padahal kan biasanya foto kita ingin juga garis yang tegas tetap tegas gitu untuk memunculkan detail dari foto. Nah, jenis kedua ada smoothing nonlinear filter atau order statistic filter. Jadi teknik ini berbeda dengan averaging, dia menggunakan teknik urutan atau ranking dari nilai neck boring pixel. Jadi median filter ini dipakai nilai median untuk mengganti nilai pixel yang ingin dikoreksi. Jadi misalnya neck boring pixelnya memiliki 10 nilai, maka nilai diurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil, nah nilai kelima atau ke-6 yang akan diambil untuk mengganti nilai pixel yang ingin dikoreksi. Nah, kualitas hasil filter non-linear ini bisa dibilang lebih baik dari linear karena lebih tidak blurry, enggak menjadi blur, dan lebih cocok juga untuk noise yang sifatnya random dan spotnya hitam putih, jadi kontras banget dibandingin gambar di tetangga-tetangganya gitu. Lalu yang kedua ada sharpening spatial filter. Sharpening spatial filter ini kebalikannya dari dari smoothing, yaitu meningkatkan intensitas transisi. Kalau misalnya smoothing ini ada misalnya noise, kan itu kan transisinya banyak, berarti ingin dihilangkan gitu. Nah, sharpening ini biasa digunakan di implementasi medical imaging seperti hasil ronsen atau electronic printing seperti untuk PCB, industrial inspection untuk mesin otomasi di pabrik, dan autonomous guidance system, jadi untuk misalnya misil otomatis gitu pada militer. Nah, kebalikan dari smoothing, sharpening ini menggunakan spatial differentiation. Pixel transisi yang berbeda dari neck boringnya akan ditingkatkan intensitasnya. Kalau misalnya tadi yang berbeda dari neck boringnya akan disamakan dengan neck boringnya, kalau yang ini yang berbeda malah ditingkatkan gitu. Seperti noise akan malah ditingkatkan di sharpening. Nah, sharpening filter sendiri ini menggunakan sebuah rumus differentiation ya. Maka ini adalah rumus standarnya. Nah, ini fungsi turunan yang digunakan untuk membuat sharpening mask. Karena sebuah gambar memiliki 2 aksis, yaitu X dan Y. Jadi sebetulnya ada koordinat di situ kan, X untuk berapa, Y dan berapa.
Nah, tapi di sini ada rumus, di sini adalah rumus sederhananya sebelum ada dua aksis. Discrete Laplacian juga digunakan untuk isotropic filter. Nah, Laplacian ini sendiri adalah sebuah ukuran isotropik dua dimensi dari sebuah spasial, kedua dari suatu citra atau gambar. Laplacian biasa digunakan ke sebuah gambar yang sudah di-smoothing untuk pendekatan Gaussian untuk mengurangi noise. Ini nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ini rumus yang dipakai di Laplace Gaussian. Nah, jadi yang pertama ini, baris pertama ini adalah rumus Laplacian untuk dua dimensi. Bisa dilihat ada X dan ada nilai Y. Nah, di masing-masing ini akan diturunkan masing-masing. Jadi menjadi ini, yang pertama ini untuk terhadap X, dan yang kedua ini untuk terhadap Y. Setelah jadi dua begini, baru disatukan lagi menjadi rumus yang paling bawah ini. Ini berarti udah menjadi discrete Laplacian. Lanjut. Di sini adalah contoh Laplacian yang digunakan. Jadi ini adalah hasil filternya, bisa dibilang. Kira-kira seperti ini contohnya. Lalu lanjut lagi ke teknik selanjutnya, yaitu unsharp masking dan high boost filter. Jadi teknik ini menggunakan subtraksi image asli dan dengan image hasil smoothing. Jadi ya misalkan ada sebuah image, lalu image tersebut akan dilakukan smoothing terlebih dahulu dengan filter yang bisa apa aja sih, bisa linear atau non linear, bebas. Nah, hasil dari smoothingnya itu akan digunakan untuk subtraksi. Jadi kalau misalnya dijelaskan, ini adalah misalnya dicari jarak nilai antara pixelnya, jadi selisih nilai pixel-pixel dari gambar tersebut. Nah, hasil subtraksinya akan membuahkan sebuah gambar yang bisa dijadikan filter. Nah, filter tersebut adalah yang akan di-apply ke image asli untuk meningkatkan sharpness-nya. Ini ada di sini ada rumusnya. Ini gambarnya. Gmask ini berarti adalah hasil subtraksi, dan F di sini adalah gambar aslinya. Nah, di sini ada K. K ini bisa jadi konstanta. Jadi bisa, kalau misalnya ditaruh lebih dari 1 berarti high boost filtering di-apply. Kalau misalnya kurang dari 1 berarti intensitasnya nggak sekencang itu. Bisa sedikit-sedikit incrementnya. Nah, di sini adalah contoh high boost filtering ya. Jadi ini adalah paling atas gambar aslinya. Lalu digunakan yang B, di sini adalah Laplacian biasa tanpa scaling. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan tadi. Jadi ini adalah sebuah filternya. Nah, kalau ini adalah hasil sharpening biasa. Nah, yang paling kanan ini, yang terakhir, adalah hasil dari penggunaan mask. Jadi hasil dari gambar paling atas ditambah dengan gambar yang ini, lalu hasilnya menjadi gini. Karena bisa kita lihat garis yang tegas akan ditambahkan jadi menjadi lebih tegas. Kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi, ada yang namanya gradien. Nah, gradien ini bisa membantu untuk mendeteksi cacat dalam preprocessing atau deteksi cacat pada gambar dan atau preprocessing pada automation system di pabrik gitu. Nah, gradien ini digunakan dalam kolom vektor kolom dua dimensi. Bisa dilihat di sini. Ada vektor kolomnya Gx dan Gy. Dan di sini ada diferensialnya. Lalu vektor ini juga memiliki komponen geometri yang menunjukkan arah perubahan. Nah, komponen geometrinya ini adalah mag atau panjang vektornya. Di sini delta F. Nah, ini adalah contoh hasil dari image gradient, mungkin agak kurang jelas. Tapi di pojok sini kita bisa lihat ada sedikit defect. Ini contohnya dari buku adalah ini gambar kontak lens. Jadi di sini ada sedikit defect yang mungkin kurang jelas kalau misalnya kayak gini. Nah, ini bisa diperjelas gitu. Jadi kan kelihatan ada cacatnya. Kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke. Sekarang kita masuk ke Combining Spatial Enhancement Method. Jadi merupakan
gabungan dari metode-metode sebelumnya untuk mendapatkan hasil cerita yang jauh lebih tajam. Kalau di sebelumnya kita dapat metode itu ada banyak, salah satunya adalah Laplacian. Jadi Laplacian itu adalah merupakan sebuah ukuran isotropik dari dua dimensi atau citra, di mana spasial gambar itu bisa kita smoothing dengan pendekatan Gaussian untuk mengurangi sebuah noise. Cara kerja Laplacian sendiri juga cukup sederhana, di mana nilai intensitas yang menjadi sebuah input gambar, yaitu dinotasikan dengan X dan Y, lalu kita parsial derivatif sampai 2 kali untuk mendapatkan hasil dari hasil discrete pixel yang untuk mendapatkan konvolusi discrete-nya supaya dapat hasil yang lebih tajam. Ini ada merupakan contoh jadi original image MRI tulang manusia, dimana kita kalau kita ingin memperjelas, kita akan memfilter dengan Laplacian, yaitu kita mendapatkan hasil plottingannya tuh yang pentingnya kayak gini. Nah terus di bagian gambar ketiga di sini itu kita gabungkan, kita tambahkan original image dengan hasil Laplacian, maka kita akan dapatkan hasilnya kayak gini. Cukup jauh lebih jelas dibanding original. Nah, untuk memperjelasnya kembali, ada namanya metode lagi, salah satunya adalah image gradient. Nah, di image gradient itu kita mempertajam setiap edge detailnya itu. Kalau di Laplacian itu kan dia cuman mempertajam detail penting, yang paling penting gitu. Nah ini tuh penting nomor 2-nya kalau di image gradient. Makanya dia bisa lebih terang lagi detail-detail yang dianggap pada saat Laplacian itu nggak penting-penting gitu ya, di bagian kaki dan segala macamnya. Terus ada beberapa contoh lain untuk composite spatial enhancement. Ya, tadi ada Laplacian, dia fungsinya itu untuk mempertajam detail-detail yang ada dari suatu gambar. Terus ada gradient, dia itu untuk mempertajam pinggiran-pinggiran yang penting gitu ya, yang kalau membuat kelihatan lah pokoknya nih pinggiran edges-edgesnya. Terus ada smooth gradient image supaya dia lebih tajam juga, sama hampir mirip, jadi gambarnya itu jadi lebih tajam. Terus ada product Laplacian dan gradient buat masking. Ada add back to original image. Nah, jadi untuk mendapatkan original image ya tadi itu kan kita harus menambahkan original image dengan hasil Laplacian. Nah, itu fungsi dari composite add back. Terus ada power law transformation untuk nge-stretch gray level. Jadi itu kan dalam suatu gambar itu kan ada nilai abu-abu yang ada medium, ada yang light, ada yang dark gray segala macam. Nah itu tuh pakai power law transformation supaya bisa terdeteksi dengan bagus. Nah, di fungsi berikutnya ada kita kenalkan dengan metode fuzzy set. Fuzzy set itu merupakan sebuah ekstensi di mana untuk mensimplifikasi sebuah set pixel pada gambar. Jadi dia berfungsi itu untuk mempertajam sebuah citra dengan cara hanya sebagiannya aja gitu loh. Karena kan dalam suatu gambar kita ingin mempertajam detail itu nggak semuanya gitu. Kita pengen lihat misalkan bagian wajah atau bagian background dari orang itu sendiri bahkan gitu ya. Nggak semuanya pengen ditingkatin. Nah, fuzzy roll ini punya logika dasar di mana dia itu berguna untuk memperjelas input. Jadi kalau ada input-input yang nggak jelas, sebelum dilakukan di proses, dia akan memperjelasnya terlebih dahulu, meskipun nggak sampai jelas banget gitu ya. Hanya sedikit lah di perjelas input ini. Terus melakukan segala logical operasi perjelasan, ya ini sudah dalam processing. Terus memiliki metode amplifikasi dan agregasi untuk mengurangi noise dan smoothing. Terus ada defusifikasi final output. Jadi
kalau difusifikasikan itu kan masih belum jelas ya, masih kayak misahin bagian-bagian pentingnya. Nah, kalau difusifikasi itu dia ngebalikin lagi gambar original image-nya tapi dengan step-step yang sudah dilakukan gitu. Jadi lebih jelas gambarnya. Terus fuzzy set itu punya algoritma di mana kalau dia mempertemukan pixel yang dark, dia akan dibuat lebih gelap, atau pixel yang ditemukan itu lebih abu-abu, maka dia akan dibuat lebih abu-abu. Kalau dia itu cerah, maka pixel itu akan dibuat lebih cerah gitu. Nah, ini adalah rumus matematikanya di mana VO itu merupakan apa ya? Output semua gambar, semua pixel gambar gitu. Nah, mu dark ini merupakan tingkat kecerahan sebuah pixel dikalikan dengan setiap pixel yang ada, terus dikali dengan VD. VD itu tingkat kecerahan pixel yang ditemukan. Dan VG ini untuk yang bright, kalau G itu untuk yang gray, B itu untuk yang bright. Lalu dibagi dengan nilai masing-masing, kita plot dark itu berapa, gray itu berapa, dan bright itu berapa. Ntar ketemu rata-ratanya. Oh, segini itu yang bagus. Gitu. Nah, kita lihat di sini nih, ada grafik. Misalkan dalam suatu citra gambar, dark-nya tuh di sebelah sini, terus gray-nya tuh di bagian tengah, terus bright-nya di sebelah sisi kanan. Nah, kita akan nge-plotting untuk VD-nya itu berapa, VG-nya berapa, dan VB-nya itu berapa. Nah, misalkan di sini kita kasih contoh VD untuk dia gelap tuh kalau nilai intensitasnya itu bernilai 0. Terus kalau gray kita kasih nilai sekitar 127. Terus kalau black kalau white kita kasih 255. Nanti dari sini kita kira-kira dapat rata-ratanya bahwa kalau warna yang ditemukan di pixel itu tuh termasuk ke warna yang mana? Apakah black, mid gray, atau white? Nah, contoh di gambar ini kita lihat ada gambar Albert Einstein. Kita punya gambar yang low contrast image. Ini cukup tidak jelas. Terus ini kalau yang tengah ini dihasilkan dari ekualisasi histogram. Jadi lebih jelas ya bagian wajahnya. Tapi ini tuh yang diperjelas tuh semuanya gitu. Padahal kita pengen memperjelas ya, misalkan kita pengen mukanya aja gitu. Ini di brighten semua gitu. Oleh algoritma histogram. Lain halnya kalau yang di foto ketiga. Foto ketiga ini kita menggunakan fuzzy set. Jadi misalkan yang pengen diperjelas tuh apa? Bagian tangannya, bagian mukanya. Nah, kalau ini kan dia bagian background juga jadi lebih terang ya. Itu kan padahal nggak penting gitu ya. Jadi kontras sama mukanya gitu. Nah, ini jauh lebih bagus, bisa kelihatan. Jadi gambarnya tuh jauh lebih tajam gitu. Baik, untuk ini adalah demonstrasi spatial filtering menggunakan MATLAB. Yang pertama, kita memakai smoothing linear filter, yaitu disebut juga dengan long pass filter. Pertama, kita ambil gambarnya menggunakan fungsi inbreed. Lalu di sini karena nanti gambar yang kita ambil itu bentuknya array lebar pixel dikali dengan tinggi pixel dikali dengan channel warna, untuk memudahkan, untuk simplifikasi, untuk demonstrasi aja kita di sini memudahkan ini dengan cara membuat satu channel warna aja. Jadi ini kita konversi gambar RGB-nya dari 3 dimensi array kita ubah jadi 2 dimensi array aja. Karena 3 channel warna tadi 514 kali 60 kali 3 itu kita ganti dengan satu channel warna gray, jadi tinggal 2 dimensi. Nah, nanti dalam bentuk array akan dimasukin ke A. Nah, nanti kita pakai fungsi F spesial. Ini adalah fungsi built-in yang nanti akan istilahnya membuat array masking lah untuk kita. Nah, secara default kalau kita ini nggak kita tentukan arraynya, kita ini parameter cuma average, dia akan membuat sebuah matriks berukuran 3x3. Dan disitu nilainya adalah karena kita buat besar maskingnya 3x3 kayak gini defaultnya kan, maka dia akan ambil nilai rata-rata dari neighbor 3 row dan 3 kolom. Nah, kalau kita hitung sendiri pakai kalkulator misalnya 3x3 kan 9. Nah, berarti rata-ratanya adalah 1 dibanding 9, 0,1. Nah, nanti dia bikin matriks buat maskingnya 3x3 dengan nilai 0,1 kayak gitu. Ini secara default.
kita juga bisa nentuin masking kita sendiri. Misal pengen filter average 9x9 bisa. Berarti nanti dia akan buat matriks dengan banyak row dan kolom 9x9, dan setiap nilainya itu adalah 1 dibanding 9x9, yaitu 81, 0,012 gitu. Sekarang ini kita contohnya pakai default aja, defaultnya 3x3. Nah, kalau kita lihat juga kita run di sini, lalu kita lihat nilai average-nya di sini ya. Ini dia bakal buat matriks 3x3. Nah, ini dengan nilai 0,1 sesuai yang tadi dijelaskan. Buat masking aja sih. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi built-in juga, filter 2 dengan masking tadi, matrix average dan gambar yang asli yaitu A. Nah, nanti ini filter 2 itu juga akan memanggil fungsi convolution 2 dimensi. Nanti hasilnya disimpan di res 1. Terus percobaan yang kedua, kita ingin tambahkan sebuah noise. Noise-nya itu jenisnya salt and pepper. Ya, seperti salt dan pepper aja, warnanya hitam putih ya. Jadi nanti di gambar akan dikasih warna dot-dot hitam putih di sepanjang gambar kepada gambar A. Nanti kita filter juga menggunakan ini juga, low pass filter juga, teknik average. Kita plot hasilnya seperti tekniknya low pass filter itu menggunakan averaging nilai dari tetangga-tetangganya. Contohnya di sini kita cek ya nilai result dengan nilai asalnya yaitu A. Ingat ya tadi kan 0,1 itu nilai average maskingnya. Kalau kita lihat, nah di sini 88,4. Kenapa 88,4? Karena kan nilai asalnya adalah 199 dan pada pojok kiri atas ini neighbornya, tetangganya itu cuma 3 kan, 1, 2, 3 dan termasuk dirinya sendiri yaitu 199 ini, jadi ada 4. Jadi nilai rata-rata dari kolom 1 row 1 ini adalah 199 dikali 4. Nah, dibagi dengan ini 0,11 tadi yang 3 kali 3 9 ya kan, 0 atau dibagi dengan 9 kayak gitu. Nah, hasilnya ini 88,4. Nah, ini 88,4. Sedangkan yang 132 ini kita salah. Ya, 132 ini nilainya dari kolom yang ini tetangganya ada 1 2 3 4 5, ada 5 tetangga termasuk dirinya sendiri. Berarti ada 6 dikali 199 dikali dengan yang tadi 0,11 atau dibagi 9. Hasilnya 132. Nah, ini dilakukan untuk setiap setiap kolom pada matriks. Nah, nanti hasilnya akan seperti gambar ini. Kita lihat figur 1. Lihat gambar original ya. Lihat gambar di low pass karena dia mengambil nilai tengah rata-rata. Berarti di sini dia akan memberikan kesan seperti smooth atau blur gitu ya. Tapi kita lihat ya, di sini kita zoom. Dari perpindahan warna putih ke hitam itu jelas. Sedangkan kalau yang di low pass, perpindahan warna hitam putih ke hitamnya itu lebih lebih santai, lebih smooth. Lihat di sini dari hitam mungkin abu-abu langsung putih, hitam, abu-abu. Kalau di sini putih lebih gelap dikit, lebih gelap dikit, lebih gelap dikit sampai warnanya hitam. Jadi lebih smooth kalau pakai low pass. Nah, kita namun ini memiliki kekurangan. Kalau misalnya pada suatu pixel yang memang ditujukan untuk tegas karena dia pakai nilai average, jadinya pixelnya nggak tegas. Contohnya seperti gambar di di batu. Lihat densitas pada batu memang kita pengen gambar tersebut untuk tegas, tapi kalau di low pass kita lihat gambar batunya jadi nggak tegas karena dia di smoothing pakai nilai average. Nah, kalau untuk noise kita lihat ini pakai salt and pepper, titik-titik atau dot-dot putih hitam di sepanjang gambar. Lalu kita pakai nilai average, nilai rata tengah. Ini cukup membantu untuk menghilangkan noise juga ya. Kita lihat di sini. Untuk selanjutnya kita pakai teknik smoothing nonlinear. Nah, smoothing nonlinear ini dapat menggunakan 3 teknik, menggunakan nilai minimum, nilai median, atau nilai tertinggi. Jadi pada dasarnya nonlinear filter ini adalah sebuah teknik yang menggunakan pengurutan atau sorting.
Jadi tetangga-tetangganya itu akan diurutkan, disorting dari nilai terkecil ke terendah. Nanti kita bisa menggunakan teknik yang ingin kita inginkan. Misalnya menggunakan median, menggunakan nilai minimum, atau menggunakan nilai maksimum. Ini sangat baik untuk menghilangkan noise. Karena kan coba bayangkan aja kalau noise seperti salt and pepper itu kan berupa dot putih atau hitam, ya kan, warnanya cerah atau warnanya gelap banget, ya kan. Nah, karena warnanya cerah berarti dia akan pada saat disorting dia akan tampil di array bagian akhir, ya kan. Kalau begitu juga dengan warna gelap karena nilainya rendah, ya kan, mendekati 0, maka pas disorting dia pasti akan masuk ke index array yang awal-awal, ya kan. Nah, karena kita memilih teknik median, maka nilai dari noise itu nggak bakal kepilih gitu. Kita lihat ya di gambar ini di figur 2. Nah, ini kita lihat nilai original dengan nilai main filter, dan ini lihat pada saat noise-nya, ya. Terlihat banget perbedaannya dengan yang tadi, karena ini menggunakan nilai sorting. Ini dia lihat nilai tetangganya, lalu dia ambil nilai tengahnya. Jadi nilai dot-dot titik-titik ini nggak bakal keambil nilainya karena di median gitu, ke sorting sehingga tidak keambil nilainya.